Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, kita sekarang ini mau ngobrol soal Menara Babel. Meskipun kapan tuh pernah dibicarakan ya, cuman saya tertarik untuk ngobrol lagi, bicara lagi soal Menara Babel. Ya, kemarin yang Bu Silvi udah ngobrolin sama teman-teman soal Menara Babel apa ya? Kejadian 11 ini. Ya iyalah, Menara Babel cuma di Kejadian 11, mana ada Maksudnya, di Keluaran. Kenapa dibikinnya, bisa ada orang yang kepengen bikin Menara Babel itu. Terus apa yang mencetus supaya manusia itu berpikir menara ini harus dibangun gitu, yang puncaknya sampai ke langit. Motivasinya tuh apa gitu. Terus dibahas juga kemarin itu tentang buat apa sih gitu menara ini dibangun, tujuannya tuh untuk apa gitu. Ya pokoknya bahas seputar itu gitu. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya itu ada yang menarik sebenarnya ya. Kan gini, awalnya kan ketika Adam dan Hawa Tuhan ciptakan kan ditaruhnya di Taman Eden. Taman Eden itu kalau diperhatikan berada di apa? Di antara sungai itu. Iya, sungai apa? Tigris, Efrat, Gihon dan Pison kan. Nah, kalau kita lihat dalam arkeologi hari ini atau geografis hari ini, sungai Gihon dan sungai Pison kan nggak lagi ada tuh di peta dunia 2022, nggak ada. Tapi Tigris dan Efrat masih ada. Dan kalau kita lihat peta Tigris dan Efrat itu ketemunya di satu titik yang sekarang ini namanya Teluk Persia ya. Jadi makanya para ahli perjanjian lama mengatakan besar kemungkinan Taman Eden itu ada di dalam air yang ada di Teluk Persia, karena Tigris dan Efrat itu mengerucutnya ketemunya di titik ini ya. Jadi apakah Gihon dan Pison juga ada di titik itu? Yang pastinya kalau dua sungai besar yang masih ada ini ujungnya di sini, dan anaknya terus berkembang semakin menjauh, berarti kan kurang lebih di titik ini dan ada di Teluk Persia. Berarti Taman Eden ada di sekitar situ. Nah, Taman Eden ini menariknya kan, atau Teluk Persia itu kan kalau kita lihat peta zaman dulu, nanti kalau di Alkitab dibuka itu wilayah Mesopotamia, Babilonia ya. Jadi Mesopotamia, Babilonia, kemudian kita tahu ketika air bah itu melanda bumi, atau ketika Adam itu diusir dari Taman Eden, Adam kan pergi ke wilayah timur. Berarti itu titiknya, wilayahnya jauh ke daerah mungkin sekitar mungkin ke arah
India dikit gitu ya. Karena wilayah Mesopotamia itu kalau ditarik ujung ke timur lagi itu wilayahnya India. Tapi kan ada air bah. Nah, air bah, kemudian Nuh itu yang ada di sekitar itu di sebelah timur Taman Eden itu terombang-ambingan Bahtera. Terdamparnya di mana? Di Ararat. Ararat di mana sekarang ini? Nanya Turki. Nah, di Turki. Jadi Turki itu wilayah yang ada di, kalau di dunia dalam perjanjian baru itu Asia Kecil, yang perbatasan dengan Eropa saat itu. Jadi ada di wilayah barat jauh ya. Mendaratnya di situ berarti kan Nuh kan ya ada di sekitar Ararat itu kan. Nah, kalau kita membaca kisah tentang Menara Babel ini, menarik di ayat 1 dan ayat 2-nya saya baca ya. Pasal 11 Kejadian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Menara Babel itu kan di situ, ya. Di tanah Sinear yang lokasinya kata pasal 11 ayat yang kedua ke sebelah timur dari mana? Dari wilayah Nuh dan anak-anaknya beranak pinak di sekitar Ararat itu kan. Dan Sinear itu di mana? Lupa lihat. Ya, Sinear itu ya di wilayah Mesopotamia itu, ya. Taman Eden itu. Jadi kalau saya bicara tentang Menara Babel ini menarik. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa diusir ke sebelah timur dari Taman Eden. Kemudian beranak pinak di situ. Kemudian di zamannya Nuh ada air bah. Nuh naik ke Bahtera itu, kemudian terombang-ambing beberapa waktu lamanya di atas permukaan bumi, dan Bahtera itu mendarat atau terdampar di Ararat di wilayah Turki sekarang, ya, wilayah yang perbatasan dengan Eropa itu di Asia Kecil di zaman Perjanjian Baru. Kemudian setelah mereka Nuh dan anak-anaknya beranak pinak, mereka yang sudah besar itu kembali lagi ke timur. Jadi itu yang aku sering bilang tuh, sejarah itu selalu berulang, ya. Meskipun mereka sudah ada jauh di barat, tapi faktanya mereka kembali lagi ke wilayah ya di sekitar Taman Eden itu, di wilayah Mesopotamia atau Babilonia atau yang dikenal dengan tanah Sinear. Kalau bicara ini itu ada kemungkinan nggak, maksudnya emang skenarionya Tuhan? Apa tuh? Yang membuat bisa balik lagi ke situ gitu. Ya nggak tahu juga sih, semuanya kan emang rancangan Tuhan gitu ya. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya rencana. Tapi ya lepas dari itu semuanya sih, saya cuma menarik aja. Karena banyak kali orang nggak memperhatikan poin ini kan. dia banyak orang tuh kalau baca Alkitab tuh gitu. Ya makanya kamu juga kan nggak kepikiran kan. Yeah. Padahal cerita ini kan sudah berkali-kali, mungkin udah dikotbahin lu berapa kali juga gitu belum kan. Sih, belum. Nah, ya maksudnya itu. Tadi kenapa aku tuh sering bilang tuh, saya tuh sering bilang tuh, gue nggak aneh ya, gue sering bilang itu, kalau baca Alkitab itu, coba itu, bukan cuma dibaca, dimainkan imajinasi, terus kalau ngomong Sinear, terus Mesopotamia, Babilonia, coba digali itu di mana, nggak usah sampai detil, terus lihat petanya di mana, dan ini menarik akhirnya ya. Kayak Taman Eden tadi di wilayah Mesopotamia, pergi ke barat, balik lagi keturunannya ke daerah sekitar Taman Eden juga gitu ya. Jadi apakah itu rencana Tuhan? Ya pasti kalau ngomong begitu kan. Kan semuanya kehendak Tuhan, tapi apakah Tuhan merencanakan itu benar-benar detil begitu, ataukah memang ini sebuah skenario yang tidak diduga atau yang natural begitu saja ya. Itu yang menarik gitu ya. Jadi mereka ada kembali di wilayah Mesopotamia, makanya kalau kita membaca kemarin tuh belum lama tuh ada di Kompas atau di Detik gitu ya, ada kota-kota yang dianggap tertua di dunia atau peradaban yang tertua di dunia. Itu ternyata Cina itu nggak masuk. Padahal kita tahu kan Cina kan banyak peninggalan hebat ya, termasuk ya yang heboh tuh yang tembok Cina. Ternyata Cina atau peradaban Cina itu tidak termasuk. Bahkan kalau mau memperhatikan dengan sungguh yang Kamboja itu Kamboja termasuk salah satu dari kota atau peradaban yang tertua di dunia ya. Jadi makanya kan dulu zaman di SD ada nggak pelajaran bahwa dari mana asal nenek moyang Indonesia? Kayaknya ada. Dari mana? Masih ingat nggak? Dari Yunan, ingat nggak? Yunan tuh bukan Yunani, tapi wilayah yang ya di situ di daerah sekitar Kamboja, Vietnam, ya, mereka itu yang
akhirnya bermigrasi ke wilayah Nusantara sekarang ini. Yaitu makanya kayak ada apa tuh, peninggalan Angkor Wat itu yang di Kamboja itu kan yang memang menjadi salah satu dari kayak Borobudur sempat dulu kan menjadi salah satu dari keajaiban dunia, tapi kalau nggak salah Borobudur sudah tidak lagi menjadi bagian itu, justru Angkor Wat yang dipercaya karena mungkin lebih tua dan lain sebagainya. Nah jadi ya tadi Mesopotamia, Babilonia itu memang pusat peradaban dunia zaman itu. Termasuk nanti kalau kita di episode berikutnya kita belajar, kita nggak mau coba belajar membahas soal apa namanya Abraham. Ya, Ur-Kasdim kan wilayah dari situ. Jadi yang kita mau bahas di sini bahwa memang apa namanya wilayah Mesopotamia itu, wilayah Babilonia itu menjadi tempat yang memang menjadi menjadi pusat peradaban sejak dulu yang memang sudah Tuhan tentukan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin Menara Babel lagi, kira-kira ya, kan udah pernah dibahas dulu sama Pak Wijaya sama Amos ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi isu utamanya gitu? Kenapa akhirnya Tuhan marah? Apa salahnya manusia? Masih ingat gak yang di-sharingkan kemarin itu? Detailnya gimana? Aku lupa. Cuma maksudnya karena ego manusia itu, terus dia mau kesombongan dirinya gitu. Ingin menyamakan diri dengan Tuhan, atau dia membangun menara yang puncaknya sampai ke langit itu maksudnya supaya bisa sampai ke langit itu mencapai Tuhan gitu. Dari egonya itu yang akhirnya memunculkan ide mereka membangun menara itu gitu. Kayaknya kurang lebih sekitar gitu. Kalau bangun menara sampai ke langit itu kira-kira salah nggak ya? Nah, kita kalau ngomongin Alkitab gini ya gini loh. Jangan lagi nanti kalau baca Alkitab atau kita ngobrol-ngobrol soal Alkitab ini kita dipengaruhi sama misalnya khotbah. Misalnya gue pernah khotbah gitu, jangan juga dipengaruhi sama hal seperti itu. Makanya kalau kita terlalu dipengaruhi sama pemahaman orang lain, akhirnya ngebaca Alkitabnya nggak asik. Karena kita sudah terkungkung gitu dengan patron. Nggak pure gitu ya. Iya, jadi kesannya jadi kalau mungkin juga saudara gitu ya. Kalau saudara mau ngebahas Alkitab sama keluarga, mungkin awalnya boleh gitu ya. Saudara sudah punya patron, saudara sudah punya cerita soal ini tuh kurang lebih begini karena pendeta saya ngomongnya begini. Mungkin awalnya boleh, tapi kalau saran saya ya, kalau kita mau mendiskusikan Alkitab ya coba kita biarkan Roh Kudus gitu ya, atau pikiran kita yang kita percaya itu spesial diberikan Tuhan kepada makhluk yang namanya manusia, yakni notabene kita dibandingkan yang lain kan nggak diberikan akal budi itu. Nah itu yang kita pakai untuk mendalami Alkitab atau cerita Alkitab itu. Kalau saya ngebayangin ya, andai kata membangun menara yang ujungnya ke langit itu menyakitkan hati Tuhan, kenapa Tuhan nggak berperkara misalnya dengan menara-menara yang sekarang ini yang pastinya jauh lebih tinggi daripada Menara Babel yang di Dubai itu kan menara yang tertinggi dunia itu, toh sampai sekarang juga masih bertahan ya. Ya banyak lah gitu ya menara-menara yang bukan cuma di Dubai tapi di beberapa tempat, dan bahkan di Jakarta saja. Masih inget banget dulu di zaman Orde Baru ya mungkin zaman aku SD gitu dapat informasi kenapa sih Indonesia bangun Jakarta gitu ya, bangun gedung bertingkat tapi kok tingkatnya nanggung gitu ya. Zaman aku kecil dulu yang Sudirman itu gedung bertingkat, tapi gedung bertingkat ya cuma setinggi misalnya dulu namanya CS Plaza atau yang Darmala, paling setinggi itu, dan itu kan tingginya nggak terlalu banget gitu ya. Tapi kalau hari-hari ini kita misalnya ke Sudirman Tamrin, wilayah SCBD itu kan bangunannya sudah jauh lebih tinggi daripada yang lalu, karena dulu itu konon ya ada aturan dari pemerintah bahwa gedung bertingkat yang dibangun di DKI itu nggak boleh lebih tinggi dari Monas, katanya begitu ya. Jadi supaya Monas itu menjadi yang tertinggi, tapi kan sekarang nggak ada gedung jauh lebih tinggi daripada Monas. Bahkan
apa namanya, kalau kita lewat, yang aku pernah bilang sama anak-anak itu, kalau kita lewat jembatan Tomang itu kan, ya tuh lihat tuh, dari sini ini jembatan tertinggi di Jakarta, setahu papa, nggak tahu juga benernya apa enggak, tapi kalau kita dari arah Grogol mau masuk ke tol Kebun Jeruk itu ya, Tomang Kebun Jeruk itu kita ada di tingkat yang memang tertinggi karena di bawahnya ada 2 layer lagi jembatan layang gitu ya. Dan dari situ kalau cuaca bagus kita bisa ngelihat ke wilayah selatan gunung, ke wilayah sedikit timur ada Monas kelihatan gitu ya. Yang mau dikatakan, faktanya hari ini gedung-gedung bertingkat yang tinggi itu baik di Jakarta sekarang ini dan di seluruh dunia itu nggak kenapa-napa, ya kan? Jadi tentunya alasannya bukan karena mau bangun menara yang ujungnya karena egonya gitu ya, sampai ke langit, bukan itu isunya. Kalau isunya itu masa Tuhan dulu dan sekarang berubah gitu kan? Padahal kan nih kita nyanyikan Tuhan dulu dan sekarang dan selamanya nggak pernah berubah. Berarti bukan itu isunya. Isunya apa? Nah, ini menarik nih ya. Oh, sebelum ngomong itu, lagi pas kemarin baca-baca soal Menara Babel itu, dibilang pada saat zaman itu manusianya tuh apa ya, yang keker-keker, yang tinggi besar gitu. Dan mereka membangun, kalau nggak salah ada dibilang Menara Babel itu dibikin luasnya kalau nggak salah 90 kali 90 meter. Bentuknya zigurat-zigurat gitu. Terus tingginya apa? Tingginya aku lupa berapa. Cuma maksudnya dia paling atas itu dia bangun seperti kuil. Kuilnya berbentuk seperti apa? Persegi. Jadi kayak bujur hangkar kalau dulu ngomongnya kan. Nah itu untuk perjumpaan manusia dengan Tuhan dibilang gitu. Nah berarti emang pada saat itu apakah manusia itu nggak pernah berjumpa dengan Tuhan secara langsung seperti itu apa gimana gitu? Ini nanya. Maksudnya jadi dia membangun itu untuk supaya Tuhan bisa berjumpa dengan mereka di ujung di atasnya itu apa itu gitu ya. Kalau kita lihat misalnya peninggalan arkeologi yang ada, nggak usah jauh-jauh di Indonesia misalnya, contoh kayak Candi Borobudur, lu nggak pernah naik sih sampai ke atas ya. Candi Borobudur itu kan memang sekarang jadi pemerintah dan WHO kalau nggak salah ya, yang soal ngomongin kebudayaan tuh Candi Borobudur sekarang menjadi pusat agama Buddha ya. Jadi kalau kita ke sana itu ya mestinya kita menghormati. Ini sekedar informasi aja, kalau kemarin zaman saya kecil Borobudur tuh cuman pusat wisata, tapi sekarang jadi kayak pusat agama Buddha gitu ya, atau tempat peribadatan agama Buddha. Yang let's say misalnya kalau kita ke sana juga kita harus dengan persepsi yang kita sedang masuk ke rumah ibadatnya orang gitu. Jadi harus menghormati, ada toleransi. Itu yang mau disampaikan di awal. Nah, di Borobudur itu kan juga gitu. Kalau itu dulunya benar-benar ada kayak apa namanya wihara atau bukan wihara, apa namanya, pusat apa, bukan wihara apa kalau orang biksu apa namanya belajar Shaolin belajar tuh apa namanya, ruang meditasi gitu, ruang meditasi pokoknya kayak ada asrama gitulah, kayak padepokan, kayak ada kehidupan di situ ya. Jadi Candi Borobudur itu bukan cuma batu-batuan isinya patung-patung dewa-dewa Buddha, tapi juga mungkin di situ ada kehidupan di mana ada calon-calon biksu belajar, ada sekolah gitu, di mana kuilnya itu di situ. Dan untuk sampai di atas itu memang kalau kita belajar dalam ilmu sejarah juga itu puncak tertinggi dewa mereka. Dan dulu di zamannya Pak SBY ada cerita menarik gitu. Makanya kan gue bilang kalau baca koran baca ya supaya ada wawasan seperti ini. Ada situs Gunung Padang, pernah dengar nggak? Pernah baca gitu, pernah dengar juga. Itu kita nggak tahu, sampai sekarang belum terbukti secara sah diakui oleh WHO paling tidak sebagai lembaga dunia di bawah PBB yang benar-benar mengelola atau mendalami soal kebudayaan. Tapi situs Gunung Padang di Jawa Barat ini itu juga diperkirakan adalah piramid, diperkirakan ya, meskipun belum tentu valid ya. Dan itu di puncaknya itu nggak begini, memang landasan datar gitu ya. Nah disitulah ada satu titik yang dipercaya juga kalau kita mendalami, banyak kok di YouTube saudara ya. Kita duduk di titik itu, kita tuh bisa langsung kalau malam itu kayak melihat kayak kita ada di ini apa namanya dulu di tim ada teleskop yang ke langit itu ya, planetarium itu, sehingga kita ketika ada di situ kalau cuaca cerah itu bintang-bintang, bulan-bulan itu benar-benar kelihatan jelas. Jadi bahkan rasi-rasi kelihatan jelas.
Ya, jadi disitulah orang katanya ya yang mendalami arkeologi ini ya namanya raja-raja, namanya panglima-panglima perang, orang-orang yang memang mencari ilmu ya atau mencari Tuhan ke sana. Ya, tentu budaya-budaya di seluruh dunia ya kurang lebih sama, meskipun caranya agak berbeda, bentuknya berbeda, tapi ya punya asumsi bahwa puncak tertinggi itu adalah untuk menjumpai Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah Menara Babel itu seperti itu, ya sebenarnya kita juga hanya menerka-nerka Menara Babel itu seperti apa, karena sudah tidak ada lagi kan, sudah hilang gitu ya. Cuma ada orang coba mengilustrasikan berdasarkan budaya-budaya dulu, dan itu diperkirakan kayak tadi ada daerah kurang lebih seperti bujur sangkar atau persegi, di atasnya datar, tempat orang memuja atau pendeta tertingginya memuja Tuhan. Jadi kalau seperti itu kan malah bagus dong. Mestinya enggak. Ya kan, orang ya. Mereka bangun menara tertinggi untuk bisa menjumpai Tuhan atau menyembah Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi, kan malah bagus kan. Jadi makanya saya tidak sependapat bahwa Menara Babel itu salahnya Menara Babel itu ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Ya, bukan karena itu Tuhan marah. Dengan tadi argumentasi yang lain juga ya. Kalau bangun menara tinggi, yang tertinggi itu semakin tinggi Tuhan marah, ya maka mestinya menara-menara tertinggi di dunia yang niatnya untuk tinggi itu ya dihancurkan Tuhan. Tapi kalau kita baca nih, ini kan Menara Babel itu kan yang soal itunya kan ada di pasal 11, coba dibaca deh. Pasal 11 kitab Kejadian ayat keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, bagi saya sih ini salahnya di sini. Bukan poin A-nya di ayat 4 di mana puncaknya sampai ke langit, tapi ada kalimat indikasi marilah kita cari nama. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu jelas bagi saya sesuatu yang melanggar Alkitab, firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mundur jauh ke Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, kan manusia itu diperintahkan untuk menguasai bumi. Jadi ya meskipun mereka ditempatkan di Taman Eden, tapi saya percaya di kemahatauannya Tuhan, ya Tuhan ingin karena seluruh menguasai bumi, ya manusia nanti ketika Taman Eden itu tidak muat lagi, ya harus diaspora, harus pergi gitu ya, harus terserak ke seluruh bumi. Dan ketika mereka berikhtiar untuk di sini aja, ya kita cari nama. Nah, ini ada unsur tadi, ya ada unsur selfishnya, ada unsur egoismenya yang tinggi, di mana mereka ya mencari nama tentunya ya satu sisi mereka mau bangun kuil yang namanya Menara Babel itu mungkin untuk menyembah Tuhan, tapi mereka ingin memasyurkan namanya. Jadi itu yang dalam bahasa khotbah, ya kita ngelakuin apapun harus do the best, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan yang ditinggikan, bukan kita yang ditinggikan. Ya kata Paulus, Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Nah, ini waktu kemarin ada baca soal yang Alkitab hidup berkelimpahan itu. Di situ disimpulkan ketika manusia itu membangun Menara Babel, yang Tuhan gak maunya itu dia bangun menara itu untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk kehendaknya Tuhan. Mungkin itu kali ya yang seperti yang tadi ayat 4 itu bilang, kalau puncaknya sampai ke langit aja nggak masalah sebenarnya, tapi mereka mau mencari nama. Nah, itu menariknya di situ. Menariknya kalau tafsiran Alkitab hidup berkelimpahan tuh begitu, ini kan jadi menarik. Kalau tadi yang gue udah ngomongin tadi itu benar ya, bahwa nggak ada yang salah dengan bangun menara yang ketinggi. Niatnya tadi katanya kemarin ngomong sama Pak Wi sama Amos itu di atasnya ada tempat buat pemujaan kepada Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, itu kan bagus. Tapi di tengah orang ingin membangun sesuatu, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tapi ternyata dalam perjalanannya itu punya maksud tersembunyi, itu kan yang problem. Dan kalau mau jujur kan kita tuh kebanyakan begitu. Coba deh, ya gue mah punya pengalaman banyak lah gitu ya. Ayo kita pelayanan, kita buat Tuhan. Awalnya bagus nih, pelayanan nih, pengen melayani Tuhan nih. Ya, tapi dalam perjalanan waktu, ya akhirnya mulai ada muncul kepentingan pribadi, 1, 2, 3, sehingga
kita yang tadinya sepakat sama-sama mau melayani Tuhan tapi punya kepentingan tersembunyi lainnya, akhirnya berpolitik dalam pelayanan itu. Dan ini yang terjadi bagi tafsiran bagi gue ketika nafsir ini. Awalnya bagi saya bagus saja. Mereka bangun menara Babel itu, niat mereka ya mungkin saja benar kayak banyak hamba Tuhan lain, ini ego mereka ingin membuat diri mereka termasyhur. Nimrod dalam hal ini ingin membuat dirinya sebagai Tuhan. Mungkin saja ada unsur tersembunyi, tapi awalnya saya percaya ya mereka tuh ya memang ingin mencari Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu mungkin Nimrod yang menjadi raja itu dikagumi, wah keren banget nih hasilnya nih, meski belum jadi ya, wah ini akan jadi fenomenal, ini akan menjadi monumental. Nah Nimrod mulai sombong, mungkin ya akhirnya ya namanya kesombongan sudah muncul ya, akhirnya mulai disusupi iblis, mulai melenceng dari tujuan awalnya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran buat semua kita gitu ya, bahwa motivasi paling tulus sekalipun dalam apapun, bahkan dalam pelayanan, itu dalam perjalanannya waktu nanti bisa bengkok. Bisa teruji lah ya. Jadi iya, bisa bengkok ya, dan bisa akhirnya kita yang awalnya benar, ya akhirnya bisa salah. Dan inilah cermin yang didapat ketika misalnya gue baca soal Menara Babel ini. Awal yang baik, niat ingin bersama, tidak mau terpisahkan supaya brotherhood-nya terjadi, koinonianya, persekutuannya terjadi. Ternyata ketika disusupi oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya menjadi jahat. Itu ya. Ada yang lain nggak soal itu? Ya itu aja sih, maksudnya ya dia bangun itunya. Kalau kamu nggak ngomong, aku juga nggak ngeh gitu. Maksudnya dari kemarin tuh, ini Menara Babel dia mau bangun itu ya nggak salah gitu, cuma apa yang Tuhan lihat dia akhirnya dihancurkan gitu. Di ayat kelima juga kan, lalu turunlah Tuhan melihat kota itu gitu. Jadi sebenarnya bangun menaranya nggak kenapa-napa, tapi motivasinya mereka itu yang salah gitu. Pas tadi dibilang, oh iya ternyata kalau bangun menaranya aja untuk berjumpa dengan Tuhan ya itu nggak kenapa-napa gitu, tapi yang lainnya itu yang menyusupi, yang akhirnya itu kan ada di ayat yang gini kan, ayat yang ayat kelima ya. Coba deh baca di ayat kelima terus lanjut ayat ke-6 ya, pasal 11 Kejadian tadi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, ini kan kalimatnya kalimat positif sebenarnya. Tuhan ketika turun itu melihat, wah iya, satu sisi ya kalau kita pilah-pilah ya, Tuhan mungkin bangga, wih keren juga ini. Pokoknya ada kalimat ini juga menarik nih ya, Tuhan pakai bahasa kata ganti jamak, kita. Ya, berarti kan seolah-olah ini berarti ada Trinitas dan segala macam. Tuhan lagi bicara, Allah Bapa lagi bicara sama Allah Anak dan Allah Roh Kudus ya. Itu lain topik lah ya. Tapi memang kalau kita baca ayat 5 ayat 6 ini kan ayat yang positif, bahwa Tuhan berkata ya, saling berkata satu dengan lainnya, karena ada kata-kata ganti kita tadi ya, bahwa apa yang mereka rencanakan pasti akan terlaksana, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ketika apa? Ketika kalau kita baca di ayat 6 tadi, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, semuanya. Jadi semuanya kalau mereka satu bangsa, satu bahasa, mereka kompak, nggak ada sesuatu pun yang mereka rencanakan yang tidak bisa terlaksana. Ya. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya sesuatu itu ya, kalau kita bersatu, kita punya motivasi yang sama, punya tujuan yang sama, punya mimpi, visi, misi yang sama, pasti bisa jalan. Tapi tadi ketika Tuhan turun tuh Tuhan melihat, ya kan di mata Tuhan telanjang semuanya. Ada motivasi-motivasi yang nggak benar akhirnya di situ. Kalau bagi saya begitu, ya. Itu makanya tadi ya di dalam, ingat nggak zaman kita dulu, zaman tahun 98 kan reformasi, tahun 90 berapa ya? 99 ya kita pemilu pertama itu. Udah ikut belum tuh? Udah ikut pemilu.
Iya. Udah 17 tahun ya? Iya. Nah, itu kan itu menarik di situ. Menariknya kenapa? Karena ingat gak ada partai Kristen, saya nggak mau sebut namanya gitu, ada partai Kristen yang didirikan oleh semua orang-orang yang saya respect secara pribadi karena pendeta-pendeta top punya nama semuanya. Dan semua gereja, bahkan gereja kita dulu kan kayak euforia banget dengan partai ini ya. Bahkan secara langsung nggak langsung para pendeta, pengkhotbah ya mengarahkan kita untuk memilih partai ini gitu ya. Ya, lihat, perhatikan, apa kurangnya dari pendeta-pendeta hebat itu? Ya, motivasi mereka awal ketika mendirikan partai ini pasti benar, ya, agar suara kekristenan, suara nubuatan, suara kenabian dari iman Kristen bisa tersalurkan. Motivasi mereka ingin menjadi terang dan garam bagi bangsa ini, kan slogan-slogan yang dibagikan. Mereka ingin merubah bangsa ini yang korup dan lain sebagainya menjadi bangsa yang penuh kasih dan hidup berjalan dalam kebenaran. Tapi faktanya kan lihat berapa lama ketika motivasi pribadi muncul, kepentingan pribadi muncul, politik pribadi bermain. Bahkan partai ini sudah wassalam, udah nggak ada. Bahkan kalau mau jujur, ketika partai ini pecah, itu semua yang namanya pendeta-pendeta itu lupa dengan mimpi dan visi misi awalnya. Sehingga mereka akhirnya bertikai sampai ke pengadilan. Saya ingat dulu itu mereka memperebutkan kepemimpinan dan kepengurusan dari partai itu dan akhirnya hancur. Nah, ini yang menarik di sini, bahwa dalam kasus Menara Babel ini ya tadi ya, ada satu poin di situ, kalau kita satu, semua bisa jadi. Itu mungkin akhirnya karena Tuhan sudah punya pengalaman dengan orang-orang di zaman Menara Babel, menjadi justifikasi bagi Tuhan, menjadi sesuatu yang menjadi awal, sehingga Tuhan tuh seolah-olah tidak ingin adanya persatuan. Padahal kan kita ingat banget, Tuhan bilang di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan mengalir gitu kan. Tapi kesatuan yang apa? Dalam Tuhan dong. Iya. Iya kan? Enggak, maksudnya aku ingat banget dulu zaman masih SMA gitu. Kalau berantem sama Cece sama Niku, gitu. Berantem terus orang tuh pasti langsung marah kan. Gimana sih kalian tuh ribut aja gitu. Di mana kesatuannya, gimana berkat Tuhan mau turun gitu. Nah, ini sebenarnya kan mereka mau menyatukan itu yang udah satu bahasanya gitu. Tapi ternyata ada motivasi sendiri-sendiri itu yang akhirnya membuat Tuhan nggak redo gitu, bukan kehendak Tuhan. Ya berarti ya sama seperti ini gitu. Tuhan udah lihat dia pada saat dia turun, dia lihat oh ternyata ada yang melenceng nih, ada yang salah gitu. Makanya Tuhan nggak kehendaki hal itu terjadi dan akhirnya dihancurkan kan gitu sama Tuhan. Iya, kalau kita jujur dengan kepala dingin dan hati yang bersih gitu membaca Alkitab, memang kayaknya ya, kalau ya saya nadanya negatif nih, tapi jujur pikiran dan hati saya positif. Kayaknya dalam sejarah Alkitab kita ini Tuhan memang tidak pernah mengizinkan adanya persatuan yang kokoh itu. Ya contoh misalnya ketika orang Israel di zaman hakim-hakim sebel dengan mereka, jati diri mereka sebagai bangsa, dan bilang sama Samuel, kami ingin seperti bangsa lain dong, pengen punya raja gitu. Tuhan pilih Saul loh, itu spesial banget itu. Saul itu bagi saya jauh lebih spesial cara pemilihannya dibandingkan misalnya Daud dan Salomo. Saul tuh spesifik banget dipilih sama Tuhan. Kayaknya itu yang paling ideal. Laki-laki, dia Saul berdiri, kepalanya jauh lebih tinggi daripada semua orang-orang sebangsanya. Aduh, bla 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 bla, itu luar biasa. Tapi ya tadi, akhirnya ya Saulnya yang jatuh dalam dosa. Daud juga demikian. Kerajaannya bisa kokoh. Ya ada janji Tuhan kokoh untuk selama-lamanya lewat garis Yesus. Tapi faktanya secara jasmani kerajaan Daud kan hancur. Ya, Salomo nggak lama hancur. Akhirnya Israel ya, apa yang kita sebut dengan Israel 2022 ini ya bukan representasi Israel zaman perjanjian lama, itu jauh banget ya. Apakah sekarang orang Israel yang ada di Israel 2022 ini benar-benar pure punya darah Daud pun juga masih diragukan, atau darahnya Abraham masih diragukan juga, karena ya klaim-klaim begitu mudahnya hari-hari ini. Ya, kayak di bangsa kita juga kan,
ya meskipun niat kita ada persatuan, kesatuan, tapi ya lihat aja sesuatu yang sudah dibagikan, ditularkan oleh founding father untuk bersatu di zamannya Bung Karno dan Bung Hatta, di zaman pemerintahan Bung Karno pun kita habis-habisan loh. Kalau lo pernah belajar soal PKI itu nggak main-main loh. Anak-anak sekarang ini atau mungkin generasimu ya, itu taunya karena lo kan lahir di Jakarta ya. Taunya PKI itu korban G30S PKI itu adalah 7 pahlawan revolusi. Ya tambah KS Tubun ya dengan beberapa korban Anumerta lainnya. Padahal bukan itu. 65 PKI itu ya, tahun 65 PKI itu dampaknya itu pembunuhan jutaan orang yang diduga orang PKI. Ya, itu kalau dulu Mbah masih hidup itu ya. Mbah itu sempat cerita itu di kan pernah kan lo bawa ke Kunjang ke kampungan. Itu ada satu sungai ya. Itu sekarang ini sungainya tempat buat cuci mobil atau truk, itu ada pokoknya truk kotor karena dari Gunung Kelut kan. Kalau kotor tuh masuk ke sungai itu ya free, mereka zaman dulu belum ada tempat pencucian mobil gitu. Jadi mereka masuk ke sungai itu, terus sopirnya sama keneknya ya makan di bibir sungai itu, terus mobilnya dibersihin. Itu aku pernah sambil naik delman sama Mbah dulu ya, terus Mbah bilang, "Dulu ini darah semuanya." Ya, bau bangke di mana-mana. Dari apa? Ya dari orang-orang yang diduga ini sejarah ya, apa namanya, mengikuti PKI. Padahal mereka juga nggak tahu apa-apa, orang kampung ya ini ikut apa namanya kaum tani. Itu kan dulu kaum tani itu kan di bawah organisasi PKI. Nah mereka yang namanya petani ikut organisasi nanti nanti kita gotong royong, ya seneng aja dong. Nah tapi pas PKI memberontak, mereka diduga antek-antek PKI dan mereka semua dibantai habis oleh orang-orang yang beragama. Jadi zamannya Bung Karno begitu, zamannya Pak Harto ya kita tahulah ya bahwa persatuan itu ternyata ya semu ya, ketika reformasi ya kelihatan lah itu. Bahkan ketika tokoh-tokoh reformasi di tahun 98 bergabung, itu pidato di UI, di Trisakti, gue masih inget banget ke zaman itu kan gue masih mahasiswa aktivis juga. Namanya Megawati, Pak Amin Rais, Gus Dur, dan semua orang-orang hebat itu pidato dengan menggebu-gebu, dan gak lama ketika mereka berkuasa pun mereka saling gontok-gontokan. Ya, ini menarik, apakah ini egoisme manusia? Ya, bisa jadi iya, tapi di balik itu memang ya mungkin Tuhan melihat dalam bahasa tadi, kalau manusia itu bisa bersatu, apa yang direncanakan tidak ada yang tidak mungkin terlaksana. Pasti terjadi semua, dan itu mengerikan. Nah, tapi satu sisi gue jadi melihat gue nggak takut dengan apapun. Maksudnya gini, kan ada ketakutan nanti, wah nanti manusia akan bisa mengkloning dirinya sendiri. Manusia akan bisa pergi ke bulan. Kan? Ya. Sudah ya. Belum lagi on the way nih. Yeah. Tapi kalau niatnya itu, ini kan sekarang yang dilakukan oleh manusia kayak Elon Musk dengan siapa tuh orang kaya lainnya yang bikin roket tamasya ke luar angkasa, itu kan masih individu-individu. Belum menjadi mimpi umat manusia bersama. Tapi aku yakin juga tuh nanti kalau udah jadi mimpi bersama itu entah bisa digagalkan Tuhan dengan caranya Tuhan yang lain, saya nggak tahu. Karena motivasi semuanya belum tentu lurus. Iya. Kalau sekarang mungkin ya karena ini untuk ya namanya orang kaya punya duit ya, gue bosen lah ke Niagara, bosen lah ke Raja Ampat, gue pengen ke planet Mars, pengen lihat apa ya, tujuannya mungkin itu ya, masih oke-oke aja. Tapi ketika menjadi kesatuan bersama mungkin nanti Tuhan punya rencana yang lain. Nah ini yang menarik juga bagi kita dalam rumah tangga itu. Makanya ketika suami istri punya mimpi bersama itu bagus ya. Tapi tadi dalam belajar di Menara Babel ini, ketika mimpinya si suami, gue misalnya punya mimpi udah berbeda, nggak gue ceritain ke lu juga punya mimpi berbeda, nggak diceritain ke gue, bisa berantakan habis. Juga kalau kita punya mimpi sama-sama, niatnya bagus, tapi kalau udah muncul egonya, kan kita udah melayani, yuk kita pengen punya rumah lah yang halamannya 5 hektar gitu. Kan sebenarnya nggak salah. Apa salahnya di situ? Ya mimpinya boleh dong. Wah, tapi ternyata pas Tuhan kasih baru 500 meter, 1000 meter, waduh nanti keren juga nih ya kalau misalnya di sini nanti gue jualan ini, gue mau bikin ini, nanti gue bikin spa di sini. Nah,
akunya lagi. Itu makanya aku sering bilang kan berkali-kali, kalau doa, jangan aku. Tuhan, aku pengen punya mobil. Berkali-kali kan gue bilang, tujuannya apa? Untuk pelayanan Tuhan. Untuk bisa kemana-mana, bisa ngunjungin orang, mungkin bisa bawa orang juga kemana-mana. Tapi kalau tujuannya aku, ya sudah, susah doanya. Nah, itu yang berdasarkan tadi pengalaman belajar dari kisah Menara Babel ini. Ada yang lain nggak yang pernah didapat dari Menara Babel ini? Jujur ini apa ya, kayak baru dibukain aja gitu. Waktu kemarin-kemarin bahas soal Menara Babel, kayak nggak ngeh gitu. Maksudnya kita baca, iya ini mah kayak ego manusia aja gitu, kayak kesombongan manusia ingin menyamai Tuhan lah apa gitu. Yang kita ngeliat ke situ. Tapi tadi pas saya bilang ngomong, kayak langsung tek, oh iya ternyata Tuhan tuh nggak sukanya ini gitu. Bukan soal ini, tadi baru dibahas kan di 1-2 itu ya. Nah iya 1-2 aja, iya ternyata ini yang Tuhan gak mau gitu dari Menara Babel itu. Ya sebenarnya nggak salah dengan saya juga berkata Menara Babel itu ada unsur egonya manusia, ada di situ. Ya Nimrod dan segala orang yang hidup di zaman Menara Babel itu punya egoisme, ya iya. Tapi ya apakah kita ketika, kan berkali-kali bilang kalau kita melihat satu kasus, kalau kita membaca atau mau menilai seseorang kan harus dari banyak sisi dong. Lu nilai gue ketika akhirnya mau gue nikahin kan mestinya lihat dari banyak sisi. Ya ketika gue ya meskipun ada kadang-kadang dalam pernikahan kita, ya kok begini sih gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum gue nikahin lu, gue udah di otak gue nih udah ada nih. Wah nih Sylvie model begini nih. One day nanti nih bakal begini. Jadi ketika itu terjadi, kayak deja vu gitu loh. Kayak udah kadang-kadang kan kita pernah ribut besar juga gitu ya. Dalam artian kesel banget gitu ya. Tapi ketika akhirnya, ini lagi kesel-keselnya tuh. Kayak, kan lu udah tahu dulu Sylvie tuh kayak gimana gitu loh. Lu bakal begini gitu nantinya. Jadi ini gak tahu kalau lu mungkin enggak ya. Lu polos-polos aja. Kalau gue tuh kan gue bilang kalau gue tuh mengambil keputusan itu bukan cuma 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah di depan yang udah gue perhitungkan. Gue udah jauh ke depan. Ya contohnya kan misalnya nih ya, bukan merendahkan lo ya. Ini kan fakta aja. Ketika Sylvie rohaninya oke. Tapi ini anak nih, maafin, SMA doang, ya kan? Wah, sedangkan waktu kita mau nikah kan gue udah planning untuk S2 kan? Dan S1 gue udah di sekuler, dapat di teologi ya dapat. Ini gimana nanti ya? Itu gue pikirin. Pasti one day nanti ini gini nih. Dan akhirnya ketika kejadian kan, ya udah makin kesel jujur aja. Kok lo nggak bisa ngikutin gitu loh? Waduh, kalau udah namanya daging lemah ya, itu meledak gitu ya dalam pernikahan kita gue sih jujur aja saudara, ya ada lah momen-momen seperti itu. Tapi akhirnya mikir, ya kan lo udah tahu bakal begini, resikonya bakal begini, ya akhirnya gimana dong ketika kita sudah sepakat, aku ada sepakat untuk jadikan lo istri, ya sudahlah, kadang-kadang ditelan aja mentah-mentah gitu kan. Mungkin sebaliknya juga sama, gue yakin juga tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Tapi karena ketika kita sudah berkomitmen, nah problemnya nih ke depan ini ketika kita punya mimpi bersama kita ini untuk kemuliaan Tuhan apa enggak, itu nah, jadi diperhitungkan benar-benar setiap langkah kita. Meskipun gue setuju, lu setuju, tapi ada dasar yang kita setuju itu bahwa yang kita mau lakukan bersama ini Tuhan berkenan, sesuai kehendak Tuhan nggak gitu. Iya. Dalam berusaha, dalam berbisnis, kita nggak tahu ke depan apakah kita nanti ada duit lebih gitu untuk punya bisnis, punya usaha. Itu juga ditanyakan, bisa nggak kita lakukan ini buat Tuhan apa nggak nih kita lakukan ini. Padahal kan dibilang lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus gitu. Jadi melakukan segala sesuatu tuh harus libatin Tuhan. Itu pun bisa masih tersusup dari diri sendiri ya. Itu kan ayat gitu sering ditafsirin gini. Pokoknya Pak, saya sudah Pak ngelakuin apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bukan cuma Tuhan, ini gue mau bikin warung ketoprak dalam nama Yesus, bukan begitu dong. Iya, maksudnya kita libatin Tuhan. Libatkan tuh ya bertanya, gumuli, Tuhan benar misalnya ada rencana gitu kan. Itu udah benar kan awalnya. Cuma biasanya memang ini faktor ini bukan, aku mau nanya nih. Maksudnya
pada saat kita udah punya rencana, kita udah melibatkan Tuhan dari awal, pada saat kita jalani, itu tuh tersisip segala sesuatu itu akibat dari rusaknya dulu hubungan manusia sama Tuhan nggak? Iyalah. Tapi kan Tuhan sudah pulihkan, cuma ya Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya sudah retak gara-gara dosa, Tuhan pulihkan. Tapi kan ada retak-retak hubungan antara kita dengan sesama, manusia dengan manusianya. Kita sudah dipulihkan sama Tuhan dan kita mau memulihkan diri, belum tentu ketika berinteraksi dengan orang lain juga dengan persepsi yang sama, kan begitu? Iya nggak sih? jadi ada rembes-rembes. Iyalah, itu masih banyak hal-hal yang belum beres di sekitar kita. Dan kita beres hari ini pun juga tidak menjadi jaminan kita akan beres selamanya. Karena manusia kan punya pilihan gitu kan ya. Nah, itu juga yang saran saya sama saudara ketika nanti kalau sudah berkeluarga gitu ya, mau berbisnis apapun, istrikah yang punya rencana, suamikah yang punya rencana, itu bukan masalah oh duitnya ada, oh space uangnya ada, oh uang dinginnya ada, uang yang nggak dipakai buat beli garam, buat beli makanan tuh uang yang memang disimpan tapi nggak dipakai pun, hilang pun nggak kenapa-napa, itu ada, sehingga bisnisnya kayaknya nothing terus. Itu nggak bisa, saudara harus tanya dulu ya, ini benar nggak dari Tuhan ya. Ketika kita akhirnya sepakat, sudah komunikasi dengan pasangan kita, oke kita mau lakukan, ya ditanyakan juga ini untuk apa nih. Sehingga ketika, saya rasa kalau kita benar-benar begitu nggak mungkin salah. Ya, ya contohnya dalam pelayanan ya, coba. Ketika kita hari ini lagi bergumul kan, pernah nggak? Kemarin kan gue ngomong, Vi, gue udah tahu nih link untuk bikin mesin perjamuan, ya kan? Mau bikin maltitnya juga udah tahu nih ya. Gue dapat linknya, harganya udah dapat linknya, terus semuanya bahkan ya, memang dari awalnya kan ya kayak sealernya segala macam kan aku yang punya link gitu kan, aku udah punya. Terus kan gue tanya kan, itu kan hal kecil kan, gue nggak serta-merta langsung bikin gitu kan, karena pasanganku kamu gitu ya, nanya nih gimana nih, kita kerjain apa enggak. Itu kan hal yang sederhana. Dan ketika lu bilang enggak, ya kita yang sekarang ini aja, ya beli saja, ya sudah gitu kan. Dan memang itu sedang saya gumulin tuh, gue beli nggak mesin ini ya, bikin nggak mesin ini ya. Ketika dilema ya nanya sama lo, jawabannya enggak, ya itu jawaban dari Tuhan. Dan ketika kita lakukan ini bukan berarti akhirnya kita ke depan punya pemikiran apa-apa, ya udah ini berarti memang kita lakukan ini, ya memang ini yang Tuhan inginkan dan kita lakukan untuk Tuhan gitu. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh semua saudara gitu dalam hal berumah tangga, punya rencana, punya pikiran. Karena Menara Babel ini memang syarat dengan hal-hal yang seperti itu, yang tersembunyi, yang tidak digali maksimal oleh banyak orang. Bahwa memang ada salahnya manusia, dan saya percaya Tuhan juga tidak suka ya dengan hal-hal yang bisa dilakukan manusia bersama-sama itu. Berarti tidak boleh kita bersama-sama, cuma kalau kita bersama-sama itu kita harus sadar yang sedang bersama-sama ini bahwa apa yang kita lakukan ini memang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri dan kelompok kita gitu. Jadi ya ayat 7 ayat 8 di pasal 11, Tuhan kacau balaukan bahasa sehingga akhirnya manusia terserak ke seluruh dunia ya. Jadi memang ayat 7 ayat 8 ini menjelaskan kenapa di ayat 4 Tuhan itu kesimpulannya kita, tafsiran kita tuh Tuhan marah ya. Karena ya tadi dikacaukan bahasa supaya manusia terserak. Di ayat 4 kan manusia berkata kan mencari nama supaya kita tidak terserak. Jadi ayat yang di atas dijelaskan ayat yang di bawah. Berarti masalahnya Tuhan dengan orang-orang di Babel ini karena mereka ini gak mau terserak. Padahal Tuhan sudah menubuatkan dan sudah memerintahkan Adam saat itu untuk kuasai bumi, ya. Beranak cucu, kuasai bumi. Beranak cucu itu kan nggak mungkin akan di Taman Eden terus gitu, ya. Pasti akan terserak ke seluruh dunia dan mereka nggak mau melakukan hal itu. Itu yang bagi saya akhirnya kita harus firm apa perintah Tuhan buat kita, spesifiknya apa. Karena setiap orang tuh pasti punya tugas tanggung jawab dari Tuhan. Itu yang saya yakini banget. Manusia tuh nggak autopilot jalan. Setiap manusia harus tahu callingnya dia apa dari Tuhan, dan ketika sudah tahu maka kerjakan hal itu. Nah, itu menjadi panduan kita untuk menjalani sisa hidup kita
depan gitu ya. Jadi bersatu untuk tujuan yang baik itu bagus, tapi diperhatikan bukan cuma untuk kemanusiaan tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang lain nggak dari Menara Babel ini? So far sih baru dapat ini aja gitu. Ya, so far. Ya, jadi intinya mudah-mudahan obrolan kita berdua soal Menara Babel ini memperkaya pandangan saudara tentang Menara Babel dan juga diskusi yang pernah dilakukan di Bible Talk ini di sebelumnya, sehingga dari Menara Babel atau cerita Menara Babel itu kita dapat pelajaran ya, pelajaran kehidupan terutama, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bijak, manusia yang lebih peka itu ngerti Tuhan tuh maunya apa gitu ya, sehingga kita akhirnya hidup di bumi ini ya menyenangkan hati Tuhan karena kita tahu benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Semoga jadi berkat, dan sekian dulu ya. Saya Pase, saya Silvi, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.